Ya, selamat pagi untuk peserta didik ya. Ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan di sini ya. Mengingat ada beberapa hal materi kita yang akan kita selesaikan di sini di anak kelas 11 ya. Sebelum itu Bapak ucapkan selamat pagi ya untuk peserta didik khususnya di anak kelas 11 PDP ya. Ini materi kita pada pagi hari ini. Itu salah satunya itu bagaimana cara membuat web sederhana. Itu ada di LKS ya. LKS kita itu ada di halaman 30, di mana kita akan membuat salah satunya website sederhana. Ya, ini ada beberapa tampilan ketika kamu online nantinya. Ya, nanti ketika kamu online ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Ya, di mana untuk membuat tampilan seperti ini nantinya kita harus memilih dulu. Kamu harus punya email, jangan lupa harus punya email ya. Ini ada beberapa konfirmasi email, berarti kita bisa login dari sini WordPress-nya ketika sudah punya email. Berarti nanti peserta didik wajib menggunakan email. Ketika kita akan menggunakan tampilan-tampilan di website kita seperti ini. Ini ada beberapa tampilan di websitenya ketika kamu cari. Ketika kamu login di tampilan sebelumnya ini ya, kamu harus cari dulu ya. Nah, kamu akan membuat tampilan seperti ini nantinya. Nah, ini ya. Ketika login kamu harus menggunakan ya. Nah, identitas bagaimana? Ini cara membuat WordPress-nya di sini ada WordPress.com di sini ya. Nah, di sini ada WordPress.com di sini. Di mana nanti kamu bisa membuat atau mengkliknya nanti. Cuma harus hati-hati ketika menggunakan cari yang gratisnya dulu versinya. Yang di sini ini kan ada gratis nih. Tampilan yang di sini ini ada gratis. Berarti kamu boleh pakai itu. Kalau pakai ini gratis artinya kamu prabayar nantinya. Ini kalau pakai WordPress itu ada berapa jenis? Ini yang kalau menggunakan fitur nama saya seperti ini. Jadi saya akan menggunakan tampilan seperti ini ya untuk peserta didik ya. Kita sama-sama nanti belajar menggunakannya. Cuma sebelum itu Bapak sampaikan ya, kamu harus punya email terlebih dahulu. Artinya punya email yang bisa kamu konfirmasi untuk membuat akun WordPress-nya. Nah, kita udah masuk di tampilan ini WordPress-nya. Ada WordPress seperti ini, WordPress.com start domain ID ya di situ. Nah, lanjutnya untuk langkah berikutnya kita akan belajar membuatnya cari versi yang gratis dulu. Jangan yang versi yang berbayar kecuali kamu menggunakan kontennya untuk hal yang lebih lanjut nantinya. Yang penting kamu belajar membuat yang gratis dulu ya. Kita klik dulu sini, pilih ya. Nah, kita akan mencari beberapa di sini ya. Kita cari mulai yang gratis saja di sini. Nah, WordPress-nya ini gratis tampilan seperti ini ya. Jadi artinya ketika kita menggunakan ini nunggu konfirmasi dulu ya. Nah, ini udah mulai jadi artinya nanti peserta didik bisa menggunakan tampilan WordPress-nya ya. Kemudian cara pembuatannya ini udah jadi berarti. Ini udah jadi ya. Ini udah jadi tampilannya. Ini jangan di-upload ya karena kita merupakan salah satu menggunakan versi yang gratis artinya belum terlalu lengkap fiturnya ya. Cuman kalau di sini kita pilih paket ada berapa jenis di sini ya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan di sini ada beberapa hal yang harus kamu ingat ya. Nama situsnya udah ada kita buat di sini, ini harus kamu ingat nantinya. Ini artinya ketika orang mau klik tampilan ini, kamu harus copy dulu buat notepad-nya. Notepad ini biasa tampilan di Windows 10 juga ada, Windows 7 dan segala macamnya ya. Ini harus dikopikan dulu tampilan ini. Ini perbesar, jadi saya membuatnya seperti ini nih ya. Buat notepad-nya, jangan lupa ya. Notepad-nya kamu gunakan tampilan seperti ini, notepad biasa aja ya. Kemudian ini kita udah masuk di akunnya. Nah, kita akan memilih salah satu fiturnya, temanya seperti apa nantinya ya. Ini bisa kamu klik, kamu pilih temanya mau seperti apa nantinya ya. Artinya ketika kamu menggunakan tampilan ini akan menunggu dulu prosesnya seperti apa ya. Ini tergantung jaringan. Kalau jaringan di tempat kamu berada khususnya pertanyaan agak lumayan bagus, nanti kamu membuatnya tampilan mau seperti apa ya. Nah, ini beberapa tema-tema yang sudah disediakan, kamu bisa ada identitasnya, menunya, widgetnya seperti apa ya, tampilan CSS-nya seperti apa. Nah, kita kembali ke tempat ini. Namanya apa ini? Identitasnya, situsnya apa gitu ya. Logonya boleh kita cari logonya dulu ya. Biasanya cari logonya di sini, saya biasa carinya itu di picture ya. Karena kita menggunakan logo ini, maka saya pakai ini ya. Nah, logonya udah jadi ya. Kita akan belajar buatnya pelan-pelan dulu. Teks ini kita tuliskan dengan berapa teks atau gambar gitu ya. Logo BDP.
SMK BL SMK 2020 aja ya kita buatnya. Ini judulnya apa gitu ya. Ini kayak gini aja nggak ada masalah ya, kita buat. Keterangannya bisnis daring dan pemasaran gitu ya. Nanti kalau selesai, ini copy aja nggak ada masalah deskripsinya. Nah, ini harus kamu ingat URL-nya. Copy dulu ya, pindahkan ke notepad-nya. Nah, simpan aja seperti itu ya. Nah, kalau udah kita selesai, pilih. Gambarnya mau dipangkas atau tidak itu tergantung kaliannya nantinya berhak melewatinya ya. Udah selesai. Ya, artinya logonya udah jadi di sini ya. Nah, ini kena jadi nih tampilannya. Nah, sekarang kita membuat di sini. Judul situsnya apa? Berarti membuat website sederhana. Membuat website sederhana. Nah, nih. Ya, atau kamu boleh buat SMK hebat. Nah, ini ada logonya tampilan seperti ininya ya. Nah, artinya nanti ketika kamu udah menggunakan tampilan seperti ini ya, ini udah jadi, ini untuk tampilannya ya, ini baru di berandanya ya. Nah, kalau udah ini untuk handle artinya di atas ya. Icon situsnya kita akan pilih juga ya. Icon situsnya kita akan cari unggah aja ya. Artinya kita mencari situ apa tempat pencariannya di mana gitu ya. Biasanya saya menggunakan seperti ini icon atau logonya. Begini aja lah, ini untuk kita belajar, coba buatnya ya. PDP gitu ya, biar ada variasinya sedikit. Judulnya, nah ini kita buat 11 PDP udah, ini. Judulnya apa gitu, isi judulnya nanti kita akan buat ya di sini judulnya misalnya animasi. Animasi logo gitu ya. Keterangannya boleh bentar-bentar ya. BDP 2020 ini juga sama ya, boleh seperti itu. Artinya sudah selesai. Nah, ini udah ya. Jadi gambarnya nanti akan berubah variasinya ketika kamu klik di situs seperti ini nanti biasanya tampilan logonya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kalau sudah selesai baru kita simpan dan perbaharui gitu ya. Artinya diperbaharui halaman gambar kita tampilan seperti ini ya nantinya. Nah, ini artinya sudah selesai tersimpan ya. Kita akan ke bloggernya sekarang. Ini nanti itemnya, fiturnya boleh kamu rubah ya. Kita buat tampilan di atasnya. Itu untuk beranda. Bloggernya kita akan buat juga tampilan. Nah, ini artinya bisa kita perbaiki nanti halaman bloggernya seperti apa gitu ya. Nah, kalau udah kita mulai cara pembuatannya seperti apa gitu ya. Kita coba kunjungi situsnya salah satunya. Nah, ini udah menjadi tampilan seperti ini ya. Artinya ini boleh kita buat pelan-pelan dulu. Ini untuk atasnya dulu ya.
Jangan diterbitkan dulu, kalau diseluncurkan ke situs artinya dia menerbitkan update ke situsnya. Ini belum, jadi kita nggak perlu buat seperti itu ya. Tampilan blogger seperti ini ya. Sekarang kita masuk di beberapa fiturnya. Nah, tampilannya akan seperti ini nantinya ya. Kalau udah ya selesai, nggak ada masalah. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ini fitur-fiturnya ya. Kemudian teks tertulisnya seperti apa nanti kita boleh tambahkan ya. Artinya ini bisa kamu kerjakan sesuai dengan keinginan kamu nantinya ya. Khususnya peserta didik di anak kelas 12, di anak kelas 11 PDP nanti kalau belum bisa menggunakan akunnya seperti itu ya. Berarti kamu harus banyak belajar pelan-pelan. Nah, artinya kita next dulu ketika tampilan seperti ini di next ya. Kita akan sediakan. Nah, kita buat judul sekarang sini. Ini artinya tampilannya kita membuat ya. Judul kita membuat website gitu ya. Membuat web juga boleh seperti itu ya. Artinya kita di sini membuat web sederhana ya. Nah, ini kita akan tambahkan ya. Misalnya kita akan buat salah satunya ya jam kerjanya boleh, formulirnya boleh tambah siapapun pengunjung di sini gitu ya. Ini saya buat SMK Budi Luhur Sintang gitu ya. Tanggal cantumkannya harus jangan lupa nama, kelas, ya jurusan. Artinya buat sederhana dulu seperti ini tampilan-tampilannya. Nah, ini bisa kamu perbuat perbaiki nantinya ya. Nah, kemudian di enter aja, dia otomatis nantinya. Minimal peserta didik bisa membuat tampilan seperti ini dulu nantinya ya. Nah, ini boleh kita tambah. Ini kita buat biasanya di sini. Klik aja seperti ini ya, biasanya bisa. Atau tambah gitu seperti ini. Tanggal hari ini. Hari Selasa. Selasa. 11 Agustus 2020. Seperti itu ya. Nah, untuk tampilan ini udah hampir jadi separuh gitu ya. Warnanya ya boleh kamu kan terserah. Nah, gitu ya. Nggak ada masalah. Artinya boleh kamu pakai warna yang kamu sukai gitu ya. Di sini juga sama ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita akan tambahkan beberapa fitur item di sini. Nah, artinya kamu tambahkan fitur-fitur yang di bawah ini nantinya. Nah, di sini. Misalnya kita akan menambahkan salah satunya gambar atau galeri atau slide ya. Ini kita boleh tambahkan ya. Artinya kita ketika menambahkan tampilan seperti ini ada identitas kita gitu ya. Untuk jurusan bisnis, daring dan pemasaran. 11 BDP gitu ya. Ini kita jenis ya. Kegiatan gitu aja. Kegiatan ya. Kegiatan jurusan bisnis daring dan pemasaran kelas 11 BDP ya. Titik 2. Ini kita hapus saja, jadi biar enak bahasanya. Kita cari gambar ya. Gambar ini nanti kita akan buat ya. Gambar-gambar marketing seperti apa gitu ya. Salah satunya Bapak carikan fiturnya seperti ini aja bisa nantinya ya.
Di sini bisa saya nyimpannya juga gambarnya ya. Nah, biasanya fiturnya banyak di sini, beberapa gambarnya ya. Gambarnya, tekstur gambarnya seperti apa gitu ya. Saya buat di sini seperti ini ya. Nah, artinya dia udah keluar tampilannya. Nah, ini udah jadi tampilan bisnisnya. Kemudian berikutnya, ya, kita kompos satu tampilannya juga di galeri atau video kita punya, gitu ya. Kita buat tampilannya gambar di sini, di bawah ini. Kita cari gambar, fitur-fiturnya gambarnya di sini ya. Untuk bisnis online-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Ketiga, keempat, gitu ya. Boleh kamu tambahkan seperti itu. Jadi gambarnya saya minta ini ya. Nanti bertadidik ketika membuatnya, tampilan gambar juga harus menarik gitu ya. Nah, ini boleh kamu perkecil, size-nya juga boleh gitu ya. Nah, ini boleh kamu perkecil gambarnya gitu ya, posisinya. Nah, artinya ini tampilan-tampilan gambar, fitur gambarnya seperti ini ketika kamu nanti melihat websitenya seperti apa gitu ya. Kemudian di sini kita akan tampilkan salah satunya misalnya ada file, galeri atau apa gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat salah satunya tampilannya di sini misalnya kita buat salah satunya untuk kegiatan-kegiatan kita misalnya apa gitu ya, di sini kita tampilkan. Ini gambarnya bisa kamu cari sendiri ya, misalnya pengen YouTube ya. YouTube ya, cari YouTube. Misalnya saya punya beberapa fitur di galeri atau gambarnya ya. Ini beberapa contoh fitur-fiturnya nantinya ketika kamu menggunakannya ya. Untuk fiturnya nanti silahkan beradik cari cara gunakan video saya sini ya. Nah, saya akan gunakan video ini. Ini satu contohnya aja ya. Ini fitur-fitur contohnya ya. Kalau kamu punya link di YouTube-nya langsung linkkan aja gitu ya, boleh. Artinya di sini kamu bisa menggunakannya. Saya menggunakan di sini salah satu contohnya. Nah, link ini kita akan kopikan nantinya. Nomor 2 tahun 2000. Nah, itu contohnya ya. Nah, nantinya kita akan menggunakan satunya di sini. Salin, copy, ya, masukkan ke sini. Nah, udah. Sematkan, artinya dia mencantumkan situ nantinya. Nah, jadi tampilan kita seperti ini bisa nantinya. Ya. Artinya kamu bisa menggunakan YouTube, buat video, gambar, Facebook, dan segala macam ya. Pakai map juga boleh, nggak ada masalah. Jadi fitur-fitur ini boleh kamu gunakan ketika kamu menggunakan di untuk tampilan web sederhana seperti ini. Artinya ketika web sederhana tampilan seperti ini, dia sama nggak nanti dengan aslinya di situ gitu ya. Nah, berikutnya saya akan tambahkan juga ada beberapa fitur gambar. Biasanya ini biar dia pindah sana sini gitu ya. Artinya dia bisa memindahkan gambar atau video kamu yang kamu sukai seperti apa, itu boleh ya. Nah, di sini ada beberapa form atau gambar ya, boleh yang kamu lihat, artinya di sini identitas gitu ya. Nah, ini banyak fitur-fiturnya di sini. Artinya dia kamu boleh nambahkan gambarnya boleh. Ya, di sini saya tambahkan fitur-fiturnya, kita unggah dulu. Misalnya salah satu contohnya, kita cari kegiatan yang BDP punya gitu ya. Nah, berikutnya ada beberapa fitur gambar, artinya saya segambarnya kamu sesuaikan gitu ya. Yang pertama ini ya. Kita tunggu dulu. Nah, yang keduanya kita akan gunakan berapa fitur gambarnya. Ini artinya kegiatan yang akan kita buat seperti ini gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah, berikutnya ada beberapa cara penyampaian produknya seperti apa gitu, misalnya mekanismenya ya. Di sini ada beberapa banyak pilihan ragam gitu ya.
e-commerce contohnya boleh tambahkan di situ. Artinya ketika kamu punya gambar atau fitur ya lebih banyak ya lebih bagus gitu misalnya. Artinya kalau kamu tidak mau tampilan ini boleh kamu hapus. Ya. Ini boleh kamu hapus ya, di sini nggak ada masalah pada dasarnya ya. Artinya ketika kamu menggunakan tampilan seperti ini, gambar-gambarnya, fiturnya juga ya kembali ke peserta didik membuatnya bagus seperti apa gitu ya. Nah, kita akan cari gambar lagi misalnya. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan kayak gini yang boleh kamu tambahkan, cuma contoh sampel gitu ya. Artinya nanti peserta didik bisa mencobanya di rumah. Nah, ini fitur-fitur yang saya tambahkan, contoh-contoh gambarnya. Ya. Ada bisnis online, saya tambahkan gambarnya gitu ya. Artinya fitur ini boleh kamu tambahkan dengan keinginan kamu, ya, sesuai keindahan, mungkin tampilannya biar menarik gitu ya. Nah, ini fitur-fitur yang saya tambahkan, misalnya seperti itu ya. Artinya gambar nggak cukup bagus di sini ya. Ini kalau kamu tidak suka ini boleh dihapus di sini ya. Hapus bloknya gitu ya, atau Ctrl Z shift-nya dengan nggak ada masalah ya. Nah, ini fitur-fitur satu contoh-contoh tampilannya. Sekarang kita akan peninjauan dulu dilihat seperti apa ya. Nah, ini ketika kita share-kan tampilannya seperti ini. Nah, ini udah keluar, artinya tampilan ini udah mau jadi gitu ya. Ini bisa kita klik nantinya. Nah, dia bergerak. Nah, Ya, ini udah otomatis dia artinya dia jadi. peserta didik Ya. SMK Abdul Luhur. Nah, ini udah bisa. Ada video yang kamu punya itu bisa dilinkkan di sini. Kita akan bahas yaitu mengenai materi. Nah, ini adalah tampilan seperti ini ya. Ini tampilannya. Ya, di anak kelas. Nah, seperti ini. Ini contoh sederhana aja. Artinya ketika orang lihat tampilan punya kita ini udah seperti ini. Jadi peserta didik harus bisa membuatnya satu tampilan seperti ini. Nanti kemungkinan kalau ada pertanyaan kurang jelas minta maaf juga ya. Karena beberapa fitur ini juga masih kurang juga. Artinya kita belum sesuaikan gitu ya. Nah, ini udah jadi teman sementara untuk tampilannya. Jadi peserta didik bisa membuatnya di rumah ya. Jadi untuk tampilannya peserta didik bisa buat sendiri nantinya. Artinya ketika kamu udah punya link, YouTube dan segala macam boleh kamu tampilkan di sini video, gambar atau formatnya gitu ya. Ini artinya kalau peninjauan kita bisa melihat beberapa fitur video kita yang udah kita unggah gitu ya. Nah, ini contohnya satu tampilan ketika dia nanti di-share-kan online tampilan seperti ini gitu ya. Nah, mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya aku minta maaf. Nanti ketika ada pertanyaan silakan sampaikan ya di beberapa kegiatan kita khususnya di pembelajaran e-learning ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati di anak kelas 11 BDP. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya.